kita akan berbicara tentang berkenan di hadapan Tuhan. Ada 3 orang. Kalau saya sempat membahas ya, 3 orang. Pertama, Bapak Ibu lihat di Alkitab Anda di Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai dengan 2. Silakan buka Alkitab Anda di Kejadian pasal 4 ayat 1 dan Kejadian pasal 4 ayat 2. Hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nah, di sini dikatakan kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, maksudnya Adam, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu. Lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. 2. Selanjutnya dilahirkan Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, dan Kain menjadi petani. Nah, singkat cerita, Bapak Ibu sudah tahu ini adalah anak Adam dan Hawa, Kain dan Habel, ya. Nah, lalu yang saya mau bahas bukan masalah sejarah. Coba Bapak Ibu perhatikan Alkitab Anda. Di sini dikatakan setelah berapa waktu lamanya. Jadi Alkitab kita itu membahas ada sebuah kisah. Jadi dia bilang setelah berapa waktu lamanya, baru dia ngomong, maka Kain mempersembahkan. Alkitab saya mencatat sebagian. Nih, sebagian dari hasil tanah. Jadi Kain ini dia persembahkan sebagian hasil tanah kepada Tuhan. Bapak Ibu kan sudah tahu profesinya Kain itu petani. Jadi pastinya yang dikasih itu hasil pertanian. Oh, saya berani ngomong gitu, Pak, karena saya lihat di sini di Inggrisnya. Kalau Bapak Ibu punya Alkitab yang di Inggris, Anda akan menemukan then that Cain broke off the fruit. Nah, fruit, buah. Kalau dia bilang bawa daging, beda. Ini jelas loh. Of the fruit of the ground. Buah dari tanah. Hasil. Nah, jadi Kain bawa sebagian hasil pertanian dia kepada Tuhan. Nah, 4 dicatat begini, Habel juga. Jadi 2 orang ini sama-sama mempersembahkan, Bapak Ibu. Tidak ngomong Habel saja, enggak, Kain juga. Habel, Kejadian pasal 4 ayat 4, juga mempersembahkan korban persembahan. Alkitab saya mencatat gini, anak sulung, berarti yang pertama, bukan sebagian. Pertama, anak sulung apa? Kambing dombanya. Bapak Ibu terkasih, di sini dicatat yakni lemak-lemaknya. Sampai di situ dulu. Pak, Bu, kita di sini setuju ya. Anak bisa melakukan karena mencontoh dari orang tua. Amin. 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 Ya, saya sangat yakin Habel bisa begini karena dia lihat bapaknya, lihat emaknya, Adam dan Hawa, bahwa Tuhan menerima persembahan ukupan yang dibakar itu bukan tanaman dengan baik. Tuhan gak suka. Dari dulu di Taurat diajarin apa? Memang ini sebelum Taurat muncul, Pak. Benar. Saya aminkan kamu bilang gitu. Sebelum ada Taurat, sebelum ada Musa, sebelum ada 10 hukum dari Tuhan. Tetapi sebenarnya Habel bisa melakukan begitu bukan inisiatif sendiri, tapi dia pasti mencontoh dari orang tua. Bahwa Tuhan sukanya apa. Dan saya menemukan bahwa di sini dikatakan maka Tuhan, dengar baik, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Bapak Ibu terkasih,
Ya, ada yang mulai ngantuk-ngantuk, semangat sedikit, ya, jangan ngantuk. Saya mau kasih tahu Anda gini. Kalau Anda lihat Indonesianya cuma mengindahkan, di Inggrisnya lebih bagus bahasanya. And the Lord had respect. Berarti Tuhan menghargai. Amin. Menghargai siapa? Habel. Kain tidak diindahkan. Tuhan gak respect sama persembahannya Kain. Jadi di sini bukan masalah memberi persembahan pada Tuhan atau tidak, tapi di sini melakukan sesuatu yang membuat Tuhan senang. Saya menemukan bahwa Habel Tuhan respect sama dia. Bapak Ibu tahu pada akhirnya Kain iri hati. Akibat iri, dosa masuk, hatinya panas, dia bunuh adiknya. Hanya karena hati panas. Jadi dari dulu sudah ada sifat begitu. Sekarang orang udah sama, hati panas, bunuh orang. Dosa awal dari Kain. Dan saya mau bilang, orang ini, si Habel ini, Ibrani pasal 14 ayat 11 ayat 4 mencatat dia punya persembahan lebih baik daripada Kain. Ini orang pertama yang saya bahas, Habel. Dia punya hidup berkenan pada Tuhan di persembahan dia. Dia memberi tidak asal. Pak, Bu, jangan berpikir saya Desember khotbah yang ini, saya khotbah lagi yang sama. Kalau Tuhan memang membawa ini, Anda dengar saja. Apa yang membuat Anda bisa berkenan di hadapan Tuhan? Yang kedua, ada seseorang, lihat di 1 Tawarik. 1 Tawarik pasal 29 ayat 3 sampai dengan 4. 1 Tawarik pasal 29 ayat 3 sampai 4. Lagi pula oleh karena cintaku, dia dengar siapa dia itu. Oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak, kepunyaanku, bukan kepunyaan orang lain, kepunyaanku sendiri. 3.000 talenta emas dari emas Ofir dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangannya. Ini orang adalah Raja Daud. Ya, Raja Daud namanya. Kalau Bapak Ibu saya kalkulasi 3.000 talenta itu, 1 talenta itu berarti 34 kilo. 3.000 talenta itu saya kalikan 34 kilo dan jadinya 102.000 kilo. 1 kilo emas harganya 865.600.000 rupiah. Jadi saya total 3.000 talenta itu sama dengan 88 T. Dengar baik, 88 T. Zaman dulu Raja Daud menyumbang 3.000 talenta emas, kepunyaan dia sendiri, bukan kepunyaan orang lain, bukan kepunyaan hasil dia peras-peras orang untuk sumbang buat rumah Tuhan. Kedua, 7.000 talenta kali 34 kilo. Saya catat di sini. Hasilnya 238.000 kilo. 1 kilo perak 20.680.000. Jadi kalau saya total 4,9 T. Jadi 88 T tambah 4,9 T, 92,9 T persembahannya Raja Daud. Saya rasa-rasanya zaman now enggak pernah dengar ada orang seperti begini. Siapa dia? Kita lihat apa yang Tuhan panggil dia. Kisah Para Rasul pasal 13. Apa yang Tuhan panggil dia? Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22.
Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Kalau Inggrisnya, I have found David, the son of Jesse, a man after my own heart, which shall fulfill all my will, di mana dia selalu penuhi segala keinginan saya. Wih, hebat ini orang. Bapak Ibu terkasih, emang Daud lebih sempurna daripada saya dan Bapak Ibu terkasih? Saya mau berkata tidak. Bapak Ibu kan cuma taunya dia selingkuh dengan Batseba, dia bersekutu dengan dia. Bapak Ibu tidak tahu yang lain-lainnya. Kejahatannya ada. Waktu dia sensus penduduk, Tuhan kasih malapetaka, mati banyak orang. Belum lagi yang lain-lainnya. Bapak Ibu berpikir ini orang hebat, ini orang kudus, ini orang suci. Tidak. Tetapi Bapak Ibu lihat, Alkitab Anda mencatat, seorang yang berkenan di hati Tuhan. Ya ampun, kok bisa-bisanya begitu? Pak Bu, gini loh, saya cuma tahu satu hal, Pak Bu, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tahu siapa Anda. Amin. Ayolah, Bapak Ibu jangan menghakimi. Dan beberapa orang di sini kalau lihat saya khotbah model begini, makanya diundang, yang lain datang pendeta, semua bilang ini pendeta keras. Kamu boleh menilai saya seburuk mata Anda menilai, tetapi saya mau ngomong dari mimbar ini, saya sampai hari ini masih eksis baik-baik aja. Jadi jangan menghakimi dengan matamu. Jangan cuma gara-gara khotbah keras atau apa Anda membuat sebuah penilaian. Oh, ini orang gimana. Bapak Ibu terkasih, daripada Anda khotbah doakan orang nggak sembuh-sembuh, di mana penyertaan Tuhan atas hidupmu? Saya mau menantang Anda. Di mana penyertaan Tuhan atas hidupmu? Kalau Anda memang bisa, lakukan. Buat orang lihat Tuhan menyertai Anda. Segitu gampang aja. Jangan terlalu gampang menghakimi, ini pendeta ini begini dan sebagainya. Kamu urus dirimu sendiri, gak usah urus orang. Saya mau berkata, Daud ini bukan orang suci. Daud ini bukan orang benar. Dia orang bersalah, dia berdosa. Tetapi Tuhan bilang, ini orang berkenan di hati saya. Dia melakukan segala yang saya perintahkan, segala kehendakku. Berarti ini orang hebat. Lihat saja waktu dia memberi, dia nggak hitung-hitungan. Dia nggak suruh orang memberi dulu, tetapi dia kasih contoh, dia beri dulu. Amin. Saya malas Pak Bu kalau suruh orang untuk membeli dulu. Bapak Ibu, tadi kan saya bilang, kalau tadi waktu saya mengajak jemaat untuk peduli di rumah Tuhan ini, saya bukan jemaat di sini Pak Bu. Dengar baik, saya bukan jemaat di sini Pak Bu. Saya nggak perlu bersaksi mikrofon ini punya siapa yang kasih, terus ini bagaimana, itu bagaimana. Saya nggak perlu bersaksi Pak Bu. Biar gembala Anda yang bersaksi. Saya tidak mau menyuruh orang untuk peduli dengan rumah Tuhan. Tetapi saya mau jadi contoh seperti Daud. Saya kasih orang lihat. Kalau saya bisa, kamu masih bisa. Tahu nggak Pak Bu, Raja Daud ini tidak pernah mau nyuruh-nyuruh orang, dia kasih contoh dulu. Kemudian setelah itu Bapak akan melihat semua orang ikut. Semua orang ikut. Rakyatnya ikut semua. Jadi yang dia kasih ini 3.000 talenta emas, 7.000 talenta perak, itu bukan punya orang lain. Itu kita mencatat itu punya dia sendiri. Berarti dia orang kaya. Dia itu nggak pelit. Dia itu memang dia cinta sama rumah Tuhan. Karena dia cinta, dia mau memberi itu semua buat Tuhan. Saya juga, kenapa? Bapak Ibu, kalau mau berpikir, saya mau peduli dengan rumah saya sendiri daripada saya peduli dengan rumah orang lain. Maksudnya rumah Tuhan di orang lain. Tapi Tuhan mengajarkan pada saya satu hal. Kalau kamu mau diberkati sama Tuhan, belajar kamu mempedulikan orang lain. Oh, gak gampang Pak Bu.
Rumah Tuhan saya sendiri aja belum berdiri. Tapi saya sudah membantu lebih dari 20 gereja, Pak Bu. Di seluruh Kalbar lebih dari 20. Saya berani ngomong di sini. Lebih dari 20. Rumah hamba Tuhan yang bertahun-tahun nggak jadi, saya bantu lebih dari 2 atau 3 atau 4. Saya lebih bantu itu lebih. Hamba Tuhan yang tidak punya sound, lebih dari 10 gereja saya kasih. Saya sendiri, Bapak Ibu tahu, nggak ada yang kasih. Tapi apakah saya kekurangan? Tidak. Saya mau mengajak jemaat untuk Anda belajar. Apa sih yang membuat hidup kita berkenan di hadapan Tuhan? Kenapa orang ini gampang hatinya untuk memberi buat Tuhan? Karena pastinya orang ini tahu apa yang membuat kira-kira Tuhan senang sama dia. Sikap dia, 1, suka memuji Tuhan. Sikap dia, 2, kalau ditegur salah, dia ngaku cepat. Nabi datang ngomong tentang dosa dia nggak melawan. Hari-hari ini saya lihat orang, wih, sudah salah, pendeta tegur, malah galakan dia. Kamu nggak berkenan di hadapan Tuhan. Ketiga, saya lihat Raja Daud, urusan soal memberi, nggak pakai mikir. 9,92,9 T. Bayangkan itu nggak sedikit tuh, Pak Bu. Saya belum menemukan di zaman now orang bangun gereja di Indonesia dengan uang sebanyak itu. Saya belum pernah menemukan. Dengan baik. Coba ini, saya temukan Raja Daud. Hebat ini orang. Dan saya menemukan, memang pada akhirnya Tuhan itu menilai orang nggak dari satu sisi, tapi Tuhan menilai orang dari berbagai sisi. Bapak Ibu kan kau tahu sisi itu apa ya? Kalau orang foto, kadang foto di sisi sebelah sini, kelihatan jelek ya, agak gemuk. Fotonya harus dari depan sisinya. Tuhan menilai kita dari berbagai sisi. Amin. Amin. Dia nggak cuma lihat kita satu begini, lalu ngomong, oh orang ini berzina, oh orang ini begini, oh orang ini begitu. Enggak. Saya percaya dia Tuhan yang adil. Amin. Dia Tuhan lihat kita berbagai sisi. Seperti tadi saya bilang, bagaimana Anda bisa menilai kalau orang khotbah yang model keras begini, lalu Anda berkata, oh itu pendeta nggak gimana. Pak, Bu, hamba Tuhan, pelayanan ada 5 jawatan. Kalau Anda tidak tahu, saya jelaskan. 1 rasul, 2 nabi, 3 penginjil, 4 guru, 5 gembala. Saya bukan gembala, saya bukan guru, saya penginjil. Karakternya seperti begini. Saya nabi juga. Kalau orang saya pakai tunjuk-tunjuk begitu. Tapi yang saya tunjuk jadinya itu tidak, gitu aja. Gitu aja, saya cuma mau tanya, saya tunjuk-tunjuk gitu. Kalau saya tunjuk, jadinya itu tidak. Pertanyaan sesimpel gitu aja. Di Jakarta, saya lihat pelayan tuh, dia datang ke sini. Dia layani saya bolak-balik. Saya lagi minum di hotel. Hotel bintang 4. Saya bilang, "Sis, kau berhenti sebentar. Agamamu apa?" Muslim. Oke. Saya nggak peduli. Kau mau Muslim, mau Kristen. Ketika suara Tuhan datang, jadi. Kamu lihat, sis, nanti kamu akan naik pangkat. Dia liatin saya, orang Muslim kan nggak ngerti. Dia cuma berpikir ini hidayah atau apa nih, gue nggak ngerti. Ternyata saya balik lagi berapa bulan kemudian, benar dia naik pangkat. 1 orang, lebih dari 1 orang. Saya ngomong gitu, kamu lihat, kamu akan jadi begini. Ada seorang anak muda di dekat daerah Kroho atau di mana tuh, situ. Saya lupa daerahnya. Istri saya yang tahu, Pak Soiman yang tahu. Waktu lagi KKR, saya tunjuk anak ini, orang Dayak. Yang Tuhan kan pakai kamu gini. Hari ini saya sudah lupa semua itu. Dan tahun 2024 saya menemukan dia bikin KKR di wilayah Liantong, Mandor. Dan orang ini dikasih tahu sama anak-anak gereja di situ, dia bilang, itu kan yang Om tunjuk itu. Om bilang sama dia bahwa Tuhan akan pakai dia begini-begini. Ya jadi. Kalau nubuatan dari Tuhan, pasti jadi. Ya bukan dari Tuhan, nggak akan jadi. Amin. Amin. Daud
Orangnya berkenan di hati Tuhan. Dia berhasil ambil perhatian dari Tuhan. Wih, luar biasa. Luar biasa. Ketiga, kita jalan-jalan ke Yohanes. 3 orang ini kan, saya janji. Tadi mau jelaskan 3 orang ini. Yohanes pasal 12 ayat yang ketiga. Yohanes pasal 12 ayat yang ketiga. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Alkitab sudah mencatat mahal harganya, bukan murahan. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyikatnya dengan rambutnya, dan bawa minyak sebebak di seluruh rumah itu. Orang ketiga, tapi pertama Habel, kedua Raja Daud, ketiga, pembahasan terakhir saya, Maria. Ini orang berkenan di hadapan Tuhan. Alkitab mencatatnya di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Banyak mencatat tentang Maria. Dia ada perempuan, bukan laki-laki. Tapi tindakannya ini membuat Alkitab menulis tentang dia. Apa yang dia lakukan? Dia ambil setengah kati. Setengah kati itu berarti 324 gram. Dia ambil itu, dia minyaki kaki Yesus. Dia seka dengan rambutnya. Berarti dia itu di hadapan Tuhan sudah jadi babu, budak. Kepalanya dia letakkan di bawah kaki Yesus. Dia menghormati Yesus. Rambut bagi manusia adalah kehormatan. Tidak pernah kita pakai buat seka-seka lantai. Dia pakai rambut dia, kehormatan dia. Dia seka kaki Yesus. Kemudian belum sampai di situ, pengorbanan dia ini dikritik oleh salah satu orang murid Yesus, namanya Judas Iskariot. Orang ini pengkhianat. Dia akhirnya jual Yesus. Dan saya mau berkata begini, dia jual Yesus dengan 30 keping uang perak. Itu senilai upah 100 hari kerja. Kalau andai kata 100 hari kerja, 1 hari kerja adalah 200.000 rupiah, maka dia jual Yesus dengan uang zaman now 20 juta. Murah banget ya Yesus dijual 20 juta. Gila ini orang. Kebangetan. Ibu, bapak tahu nggak? Maria kasih minyak narwastu yang katanya 300 dinar itu. Kalau 300 dinar, 1 dinar ada upah harian seharga 200.000 rupiah. Maka minyak narwastu yang setengah kati itu harganya 60 juta rupiah. Perbandingannya jauh banget ya. Yudas jual Yesus 20 juta. Maria persembahkan minyak 60 juta. Tapi orang ini protes. Bilang, kenapa nggak kasih buat orang miskin? Ya, di pikiranmu orang miskin terus. Sok suci, sok sosial. Tapi Tuhan yang tahu hatimu. Korupsi. Maria ini perbuatannya luar biasa. Sampai dia melakukan hal itu. Kemudian pasal 12 ayat 7, Yesus ngomong gini, biarkan dia. Yesus gak melarang. Yesus malah ngomong, biarkan dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Berarti yang Maria lakukan ini menjadi sejarah, mengingat hari penguburanku. Orang ketiga ini jangan ditanya apakah dia berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Saya teliti, Bapak Ibu terkasih, begini ya, dengar ya. Saya teliti 3 orang ini
yang membuat dia berkenan di hadapan Tuhan bukan cuma omong, tetapi tindakan dia. Ada amin? Amin. Saya nggak mendengar. Ada amin? Amin. Jadi bukan cuma omong. Hari ini saya banyak lihat orang omdo, omong gede, omong kosong. Bisa aja dia ngomong apa. Bapak Ibu terkasih, silakan Anda beromong-omong saja. Kalau Tuhan nggak berkenan, tidak ada apa-apanya kamu. Orang bisa berkenan di hadapan Tuhan, saya pelajari satu, perbuatannya. Hari ini saya nggak membahas tentang kekudusan Anda, kekudusan kita. Hari ini saya membahas perbuatanmu apa loh yang membuat Tuhan bisa berkenan. Tadi saya sudah ngomong tentang satu, Habel. Dia bisa kasih buat Tuhan kayak seperti Kain. Kasih persembahan sebagian dan kasih persembahan buah-buahan. Tapi Habel tidak melakukannya. Dia kasih yang sulung. Sulung itu yang pertama. Hasil dari dia kasih kepada Tuhan. Tuhan pastinya kan lihat perbuatan orang. Habis dia lihat, Tuhan baru tersentuh, Pak Bu. Kalau Tuhan nggak lihat perbuatan Anda, mana dia bisa tersentuh, Pak Bu? Tuhan mau lihat perbuatan Anda dulu. Apa yang Anda lakukan? Oh, saya tahu. Tuhan tahu. Hujan-hujan tetap dia bela-bela datang ke gereja. Nah, Tuhan kan dari langit dan lihat. Oh, tersentuh Tuhan. Tuhan pasti tersentuh. Di saat lagi nggak ada uang dan sebagainya, ketika disuruh memberikan persembahan, Tuhan kan lihat dari langit. Bapak Ibu kan bilang Tuhan nggak melihat uang kan? Bapak Ibu kan bilang gitu kan? Sekarang saya mau ajak Anda jalan-jalan ke sebuah kisah. Bapak Ibu, ayo lihat ke sini, nggak usah lihat ke bawah, lihat ke sini. Bapak Ibu terkasih anak muda. Gini, Anda kan bilang Tuhan nggak melihat orang kasih uang. Kenapa kalau memang benar begitu? Kenapa ada Yesus lagi duduk? Dia perhatikan orang kasih persembahan. Ayo, kenapa? Berarti kan Tuhan Yesus lagi mau lihat. Siapa kasih duit ini, kasih duit ini? Ada kan kisah itu kan? Ibu Gembala ada kan? Kemudian janda miskin kasih 2 peser kasih itu. Tuhan lalu memuji orang ini. Berarti Tuhan itu lihat sebenarnya. Dia lihat kok 1.000, 2.000. Kemarin saya ke situ tulis peraturan parkir yang baru 3.000 rupiah. Oh, saya baru tahu naik rupanya 3.000. Kalau gitu 1.000, 2.000 Anda kasih di bawah tukang parkir. Ya kecuali kalau itu punyamu. Satu-satunya punya uang saya begini Pak. Oh, nggak masalah. Tuhan lihat hati. Saya percaya Tuhan lihat hati. Tapi saya mau ngomong gini. Tindakanmu membuat Anda, Tuhan berespon. Tuhan berespon. Berkenan atau tidak. Yang kedua, Daud ini, kenapa dia tidak bangun bait Allah, tapi Salomo yang bangun? Sebab dia bilang, tangan saya itu terlalu kotor, banyak bunuh orang, perang terus kan, perang terus. Dia bilang kotor, gak layak. Salomo didirikan rumah Tuhan. Tetapi saya temukan Salomo tidak sebaik bapaknya. Salomo jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Kenapa? Istri banyak. Kenapa? Gundik banyak. Kenapa? Nuruti kata istri. Kenapa? Bangun tugu-tugu penyembahan berhala. Tuhan gak suka. Tuhan marah. Tuhan sampai tampakkan dia, ngomong sama dia, tegur dia. Tapi yang saya tahu, Raja Daud ini luar biasa. Raja Daud ini
dikasih tahu ke orang-orang sampai di Kisah Para Rasul, orang dia berkenan di hati Tuhan. Hebat ini orang. Saya, Pak, Bu, mau kasih tahu Bapak Ibu terkasih, kerinduan saya adalah menjadi orang berkenan di hadapan Tuhan. Karena buat saya, Pak, Bu, itu kunci hidup saya baik-baik dan diberkati Tuhan. Kenapa saya bilang kunci? Gini loh, Pak, Bu, saya punya kebiasaan, kalau saya berdoa, saya maunya cepat Tuhan jawab. Saya mau punya punya hubungan. Kalau saya ngobrol sama Tuhan, Tuhan ngobrol sama saya juga. Contoh ya, Pak, Bu, contoh ya. Tadi kan lagi hujan tuh, sekitar jam 4, jam 5. Saya pandang keluar jendela, ini udah didoakan, hujan lagi, hujan lagi. Saya bilang, Tuhan, ini kita mau ibadah nih, Tuhan. Kita mau ibadah nih. Lalu saya ngomong gini, Tuhan, saya minta hujan berhenti. Terdengar suara di telinga saya dengan jelas. Saya akan membuatnya berhenti. Saya dengar jelas. Pak, Bu, kerinduan saya adalah menjadi seperti Raja Daud. Orang dia berkenan di hati Tuhan. Tentunya itu nggak terjadi begitu saja. Ada perbuatan yang harus saya lakukan. Ada tindakan yang harus saya lakukan. Pembahasan terakhir, Maria. Maria adalah seorang perempuan. Di Alkitab mencatat dia terikat dengan banyak roh jahat. Yesus bebaskan dia. Orang ini kemudian ikut Yesus, melayani Yesus. Dan Alkitab mencatat dia melayani dengan hartanya. Tapi saya melihat bukan cuma hanya melayani dengan hartanya. Orang ini Tuhan sampai bilang, biarkan dia melakukan ini, mengingat hari penguburanku. Apa yang Maria lakukan? Meminjaki kaki Yesus, menyikat dengan rambutnya. Apa yang dia lakukan selama dia hidup dengan Tuhan? Saya menemukan orang ini adalah orang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan sayang sama orang begini. Saya mau ngomong, Tuhan sayang sama orang-orang gini. Oke. Cari khotbah saya gini. Apa yang kamu kejar? Karir, kerjaan mantap, duit, penghasilan banyak, keluarga happy, bisa berlibur, bisa apa, dan sebagainya. Oke, perhatikan saya baik. Saya yakin itu keinginan manusia, semua orang gak mau begitu. Mari hari ini saya kasih Anda firman Tuhan. Kalau kamu berkenan di hadapan Tuhan, hidupmu pasti berubah. Tadi saya sudah cerita soal Habel. Tadi saya sudah cerita soal Raja Daud. Tadi saya sudah cerita soal Maria. Kalau Bapak Ibu memahami semua 3 orang ini, Bapak Ibu akan menemukan tindakan mereka yang membuat mereka berkenan di hadapan Tuhan. Tindakan mereka yang membuat mereka dicatat di Alkitab. Dicatat bukan catat dengan posisi negatif, tapi dicatat dengan posisi positif bahwa orang ini melakukan hal yang luar biasa di mata Tuhan. Saya, Bapak Ibu terkasih, saya juga mau hal yang sama. Saya mau hal yang sama begini. Di dalam hidup saya mau Tuhan catat sebagai orang berkenan di hadapan Tuhan. Dengan apa? Dengan perbuatan semua yang saya lakukan selama ini di bumi ini. Bukan cuma datang gereja, santai-santai pulang lagi. Pak, Bu, dengan baik. Kalau itu kekristenan kamu, itu nggak menarik. Itu tidak menarik. Dengan baik, itu tidak menarik. Saya paling tidak suka perjalanan hidup begini, flat gitu, lurus. Saya sering kali memikirkan perjalanan hidup yang bagus adalah begini. Makin hari ini makin naik. Amin. 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 Orang bilang, Pak Pendeta, kamu cuma mainnya di hutan Kalimantan Barat, nggak ke luar negeri. Oke? Suatu hari saya lagi sibuk berkebun di lantai 5 rooftop. Kalau di Jakarta nggak kayak di sini. Jakarta rooftop paling tinggi, lantai 5. Lagi ngurusin lidah buaya saya. Tiba-tiba telepon masuk. Sore ibu ngomong gini,
Bapak, Tuhan pesan saya untuk berbicara sama Bapak. Apa? Sampaikan aja, Bu. Saya mau kasih Bapak duit untuk berlibur ke luar negeri. Kemana Bapak mau pergi? Saya langsung ngomong, nggak pakai pikir. Saya langsung ngomong, Vietnam. Tapi Malaysia bagus, Pak. Enggak. Tapi Singapura masuk? Enggak. Malaysia, Singapura waktu saya masih kerja itu udah bosan. Saya itu bukan nggak pernah ke luar negeri, Pak, Bu. Waktu saya masih bekerja, Singapura tuh saya lihat, ya biasa aja, nggak ada yang istimewa. Apa yang istimewa di Singapura? Nggak ada. Malaysia, biasa aja. Orang pamer-pamer foto di Kuala Lumpur, 2 gedung kembar itu biasa. Di Jakarta juga banyak gedung-gedung kayak begitu. Cuma itu made in luar negeri, ini made in Indonesia. Itu aja. Banyak kok di Jakarta gedung-gedung begitu. Kalau Bapak Ibu mau berfoto, Anda belum tahu aja lokasinya. Itu. Saya bilang, Vietnam. Dia langsung bilang, oke, cari paket tur. Saya kasih Bapak duitnya. Saya cari, sekian. Saya bilang, ini Bu, besar ini biayanya. Dia langsung bilang, saya transfer nanti. Nggak pakai ngomong, besok lah, entar lah, apa, ibu ini langsung tepati janji dia. Singkat cerita, pergilah kami ke Vietnam. 5 hari kurang lebih. Pergilah kami ke sana. Atas ibu ini punya petunjuk. Dia ngomong, ibu, Bapak berlibur aja ke sana. Itu sana tuh bagus sebenarnya. Kan Vietnam banyak, di Hanoi, di mana. Dia pilih yang terbaik buat saya. Oke, saya mau ngomong gini, Pak, Bu. Ketika hidupmu berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan akan memperhatikan hidupmu. Tuhan akan memperhatikan kamu hidup. Kalau kamu nggak berkenan di hadapan Tuhan, kamu doa-doa juga susah Tuhan jawab. Kalau kamu nggak berkenan di hadapan Tuhan, gimana kamu mengharapkan tangan Tuhan selalu menyertai kamu? Bapak Ibu tahu satu hal, Daud kenapa berhasil di dalam perang terus, dia terus berhasil karena tangan Tuhan menyertai dia. Dengan baik. Kalau tangan Tuhan menyertai dia pasti berhasil. Kalau tangan Tuhan hari ini menyertai Anda pasti berhasil. Siapapun lawan Anda dalam perusahaan, rontok semua. Tapi seringkali kamu yang rontok. Kenapa? Kamu nggak ada penyertaan Tuhan. Makanya ibadah malas, itu malas, ini malas. Saya tutup ya. Sambil pastor boleh maju ke depan. Persiapan. Saya tutup ya khotbah saya gini. Bapak Ibu, Anda hidup di Kalimantan mungkin terlalu santai ya. Kalau Anda ada di Jakarta, kiri kanan semua persaingan. Melek mata semua persaingan. Anda ketawa, saya kasih tahu Anda pergilah ke Jakarta, ngekos. Nggak ada kos yang harganya 700.000. Ada tuh yang pojok-pojok sana tuh, panas. Itu yang 700.000 tuh, 600.000 tuh, kayak gitu kondisinya. Ada mau besar, ujung sana ke Bekasi. Itu bukan Jakarta, itu pinggiran Jakarta, bro. Kamu mau kerja, bukan kamu yang tamatan S1. Ada banyak tamatan S1 yang lain. Kamu mau melamar kerja, bukan kamu saja mau melamar kerja. Banyak orang ada di situ. Semua memberikan selalu nilai plus. Plusnya apa? S1 plus punya keterampilan ini, keterampilan ini, keterampilan ini, keterampilan ini. Jadi saya mau bilang, susah bersaing. Tidak berkenan di hadapan Tuhan, otomatis penyertaan Tuhan itu tidak ada. Susah mau cari hidup di sana. Di sini santai. Kerja di toko, gaji 2 juta, jadi gaji 1,5 dan sebagainya. Tidak masalah, bisa hidup. Mau apa, tinggal petik rebung di depan apa di mana sebenarnya. Kehidupan santai. Kalau Anda di luar sana, saya mau bilang satu, kamu akan tahu tentang semua intinya tentang persaingan hidup. Di mana hanya orang-orangnya bukan cuma punya skill, keahlian, tapi dia butuh satu lagi, penyertaan Tuhan. Saya mau bilang, termasuk gereja, termasuk hamba Tuhan. Orang kampung kadang lihat saya, pendeta-pendeta itu dia berpikir, gampang Bapak mau hidup di Jakarta. Saya bilang, coba kamu datang ke sini, hidup di sini.
Kamu bisa babak belur di sini. Kalau satu, kamu nggak ada penyertaan Tuhan. Babak belur, saya bilang. COVID-19, 3 tahun, gereja tutup semua. Yang tersisa, yang bertahan. Setelah itu, cuma online. Gak ada lagi yang lain. Hancur semua. Saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu terkasih. Hari ini, saya sudah mengajar. Yang hadir, itu yang diberkati. Yang tidak hadir, nggak diberkati. Kenapa? Firman tentang bagaimana Anda hidup sebagai orang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau Bapak Ibu sudah mendapat firman ini tentang kisah 3 orang ini, Habel, Daud, dan Maria. Ini 3 orang ini mewakili bagaimana Tuhan perbuat dalam hidup mereka. Saya menemukan bahwa kisah hidup mereka semua, kecuali Habel memang mati dibunuh oleh Kain. Daud kaya raya, diberkati. Maria, orang meneliti rumah dia juga bagus. Maksudnya orang peneliti yang di Yahudi sana. Intinya semua saya mau bilang gini, yang dia lakukan berkenan di hadapan Tuhan, hidupnya pasti Tuhan berkati. Nggak mungkin nggak. Karena kalau Tuhan sudah berkenan, Tuhan sudah tersentuh hatinya, kau mau minta apa sama Tuhan sekarang? Tuhan pasti kasih. Bapak Ibu kan bilang nggak percaya kan? Itu liburan di Vietnam itu, Pak, Bu, saya mau kasih tahu, saya nggak pernah berpikir, saya nggak pernah mau. Karena buat saya itu liburan pemborosan artinya. Tapi buat Tuhan, saya mau kasih buat kamu. Mau apa kamu? Saya mau kasih buat kamu. Kamu mau apa? Orang lain mau sirik, mau apa? Karena saya mau kasih buat orang yang berkenan di hati saya. Saya percaya Tuhan rindu jemaat di sini punya sikap hati harus diubah supaya Bapamu di sorga melihat Anda. Oh, orang ini setiap kali rajin dia ibadah. Oh, orang ini hujan-hujan dia tetap datang. Oh, orang ini dalam kondisi sulit sekalipun persembahan ada dijalankan, dia tetap memberi. Oh, orang ini teman-temannya sudah nggak mau ke gereja, dia tetap setia, dia jalan sendiri ke gereja. Itu baru berkenan di hadapan Tuhan. Tutup matamu semua, kita berdoa. Aku sudah selesai Tuhan dengan firman-Mu, tetapi aku percaya Roh Kudus yang akan berkarya dan bekerja. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa. Rumah Tuhan di tempat ini, aku percaya Tuhan akan tambahkan jiwa masuk ke sini. Jiwa-jiwa itu adalah orang-orang baru mengenal Kristus, atau dari gereja-gereja lain yang sudah nggak beribadah dan lain sebagainya. Tuhan akan kirim masuk ke sini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau memberkati gereja tempat ini.